Oke, satu lagi ya sedikit tanggapan buat komentar ini dari Mas Lutfi ART23. Kamu memang idolain Fauzana, Mas. Ini kalau saya ceritakan agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi kepahaman. Jadi ini cerita saya waktu itu, awalnya itu memang saya itu bukan mengidolakan Fauzana. Cuma mengidolakan lagu-lagunya, suka lagu-lagunya. Sampai saya tidak tahu siapa yang menyanyikan ini, saya tidak tahu. Yang saya bilang kemarin di video saya bahwa yang berjudul Tungkek Mambau Raba ini yang menyanyikan itu siapa, saya tidak peduli waktu itu. Karena cuma lagunya enak, saya dengar, sering saya putar di warung saya kan begitu. Kan saya ada warung di daerah pertambangan. Sering saya putar lagu-lagunya kan. Enak, oh enak banget ini kan begitu. Tak pikir awalnya itu ya itu si Fanny Febiola itu idola saya, suaranya kan hampir mirip-mirip kan begitu ya. Jadi sering tak puter, lama-lama terus ada yang berita viral itu anak Tulungagung menyunting Fauzana, penyanyi Tungkek Mambau Rabah. Loh, kepo toh aku, jenenge wong Tulungagung ya kan. Yang saya sendiri juga orang Tulungagung kan. Jadi kepo lah, siapa ini anak Tulungagung ini kan begitu itu. Saya lihat, oh si Iyun. Si Iyun ini siapa? Oh anak Tulungagung. Kepo, akhirnya saya lihat YouTube-nya di situ ya kan. Terus kemudian siapa si Iyun kan begitu. Nah, dari situ saya semakin kepo, saya semakin mencuri perhatian saya dengan berita-berita sering sering diedit-edit sampai pada akhirnya diedit-edit kan itu, yaitu sudah masuk pelaminan, sudah tunangan kan, itu seneng waktu itu saya seneng. Berharap bahwa mereka berdua bersatu di pelaminan, bangga dong misalnya kita dapat misalnya orang desa dapatkan artis walaupun bukan artis ibu kota, setidaknya artis terkenal juga kan, senusantara kan begitu. Nah akhirnya waktu itu seiring dengan berjalannya waktu, tibalah saatnya waktu itu 10/10 itu mencuri perhatian banyak orang itu. Banyak orang yang dak-dik-der menunggu kartu-kartunya. Mas Iyun kan sampai dijuluki duta janji juga itu waktu itu. Terus kemudian dia terus main kartu-kartu. Sampai itu Pak Tomli pun nyebut dia mastermind. Kan semakin kepo saya. Wes waktu itu seolah-olah sama mesti merasakan sendiri ini yang bagi yang pernah merasakan sama. Waktu itu sudah kayak mendarah daging cerita ini. Gitu. Sampai senusantara itu heboh waktu itu. Betul. Betul sekali ya kan. Waktu itu heboh sekali. Dan dernya itu waktu tidak disangka-sangka hubungan mereka semakin renggang setelah 10/10 itu. Ditambah lagi dan ini yang membuat saya itu membuat Viti-Viti itu semakin semangat itu. Kenapa? Karena waktu itu saya melihat Mas Iyun itu klarifikasinya blunder. Yang sudah blunder malah ditambahi dengan nangis-nangis sedih ya kan. Kan blunder sudah ditambahi nangis-nangis sedih sehingga banyak orang yang ada yang curiga, ada yang loh kok begini, ada yang kasihan tuh ini kasihan sekali ini Mas Iyun dikhianati, begini apa ini. Akhirnya banyak yang menyimpulkan begitu. Sehingga muncullah para yang namanya media sosial ya kan, konten kreator kan banyak yang menyimpulkan A, menyimpulkan B, akhirnya semrawut. Akhirnya timbullah penghujat itu, buzzer itu. Menyerang barat, menyerang timur, menyerang barat, menyerang timur. Saya pertama juga memperhatikan waktu itu. Nah, saya berusaha meluruskan, termasuk meluruskan kata Mas Iyun harus memantaskan diri. Nah, itu saya bahas terus. Bahwa saya memantaskan diri itu tidak melulu karena harta, tapi memantaskan dalam bersikap, dalam menghadapi seseorang, dalam menghargai seseorang, kan begitu. Tapi memantaskan diri dalam harta yang menurut netizen itu diiyakan, seolah-olah diiyakan sama Mas Iyun. Sampai detik ini kan kita lihat Mas Iyun sering pamer harta, sering pamer sesuatu yang katanya itu termasuk pamer-pamer sedekah yang katanya tidak divideokan tapi malah senusantara, bahkan sampai luar negeri tahu kalau Mas Iyun sedekah. Itu kadang membuat saya tuh bukan benci ya, istilahnya geli aja gitu loh.
geli aja, semakin geli, bukan semakin simpatik gitu loh. Semakin geli, kok begini ya ini anak kan sebegitu. Kok jadi begini ya? Terserah Saman mau bilang saya iri, terserah, tapi yang jelas saya tidak iri sama sekali. Betul, saya tidak iri sama sekali. Bukan iri dalam hati saya. Saya cuma ingin menjelaskan kepada pendukung yang terlalu fanatik itu. Begitu ya teman-teman. Jadi situasi alhamdulillah, makanya kemarin itu, dari kemarin saya dikirim video tentang Bunda yang bilang jangan berharap. Itu sebetulnya ditunjukkan bukan kepada Mas Iyunnya kalau sampean tahu. Jangan berharap kepada yang pendukung-pendukungnya yang terlalu memacok-macokkan bahasa Jawa ini, mengait-ngaitkan atau menggandeng-gandengkan Bunda sama si Iyunnya itu, paham ya? Seperti yang Yunfa itu ya kan, ya Yunfa lover itu kan selalu mengait-ngaitkan. Terus kemudian siapa lagi, banyak itu akun-akun yang selalu menyatu-nyatukan itu. Ya sudahlah, selesai sudah. Mari berkarya dengan karya masing-masing. Kita dukung Mas Iyun, kita dukung Bunda Fauzana. Beres, tidak usah saling menghujat. Begitu ya Bolo, begitu ya teman. Mudah-mudahan bisa jadi pemahaman bagi kita masing-masing. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya juga mau beraktivitas, sudah siang.